Cerita dimulai dari cuaca buruk yang melanda suatu kota di mana terjadi angin badai yang sangat kencang, di mana di situ ada seorang wanita yang bernama Connie Sumner yang sedang mencari taksi karena ingin pulang ke rumahnya. Akan tetapi, tidak ada satupun taksi yang mau berhenti. Connie yang sedang kepayahan dalam menghadapi cuaca buruk itu, secara tidak sengaja tubuhnya bertabrakan dengan seorang pria yang bernama Paul Martel. Di mana tabrakan itu membuat mereka berdua jatuh ke lantai, yang dimana posisi tubuh Connie menindih tubuh Paul. Connie yang sudah kepayahan itu meminta bantuan kepada Paul untuk mencarikannya taksi. I need a taxi. Could you help me get a taxi? Okay. Akan tetapi, di tengah cuaca yang buruk itu, tetap tidak ada juga taksi yang mau berhenti. Hey! Oh! Singkat cerita, Paul pun mengajak Connie untuk mampir ke rumahnya dengan alasan untuk mengobati kaki Connie yang terluka akibat tabrakan tadi. Dan Connie pun menurutinya. Ketika sedang berada di rumah Paul, perkenalan pun terjadi antara Connie dan Paul. Paul Martel. It'll be 2018 July. I'm Constance. And I'm... Dan ketika Connie ingin pamit pulang, Paul memberikan Connie sebuah buku, dan Connie pun menerima buku pemberian dari Paul itu. Singkat cerita, Connie yang sedang di rumahnya melihat buku pemberian Paul dan membuka buku itu. Ketika Connie membuka buku pemberian Paul, tiba-tiba ada kertas yang jatuh dari buku itu, yang dimana kertas yang jatuh itu adalah kartu nama Paul. Dan di kartu nama Paul itu juga tertera nomor telepon Paul. Dan Connie yang penasaran dan terkesan dengan pertemuannya dengan Paul itu, akhirnya menelpon Paul dengan alasan mengucapkan terima kasihnya kepada Paul yang telah menolongnya. Call and I want to thank you and Dan mengobati luka di kakinya. Dan di telepon, Paul menyuruh Connie untuk datang menemuinya, yang akhirnya pertemuan kedua pun terjadi antara Paul dan Connie. Di pertemuan kedua itu, Paul sudah berani memegang tangan Connie. Lanjut, Connie yang masih terbayang-bayang dengan Paul akhirnya datang lagi menemui Paul di rumahnya. Hello. hello. Di mana dalam pertemuan itu, Paul mengajak Connie berdansa. Dan Connie pun menurutinya, yang akhirnya Connie pun melakukan mantap-mantap dengan Paul di rumahnya Paul. Lanjut, pada malam harinya, Connie yang sedang melihat suaminya yang bernama Edward yang sedang menyelesaikan pekerjaan kantornya di rumahnya. Dan tiba-tiba Edward bertanya kepada Connie, "Apakah kau mencintaiku?" Dan Connie pun menjawab, "Tentu, aku mencintaimu." Yang sepertinya Edward, suaminya Connie ini, sudah ada firasat tidak enak tentang istrinya, Connie. Lanjut, hari-hari pun berlalu di mana Connie dan Paul pun sering bertemu untuk melakukan mantap-mantap.
Lanjut, pada malam harinya, Connie sedang mandi dan Edward, suaminya Connie, datang dan membuka pakaiannya untuk mengajak Connie melakukan mantap-mantap saat itu juga. Akan tetapi, Connie menolak keinginan suaminya Edward untuk melakukan mantap-mantap. Lanjut, pada pagi harinya, Edward mengajak istrinya Connie berangkat bersama dan Connie menolak dengan segala alasannya. Dan Edward mengajak Connie untuk makan siang berdua. Lagi-lagi Connie menolaknya dengan alasan Connie akan pergi ke salon kecantikan. Di situ Edward, suaminya Connie, mulai curiga, yang akhirnya Edward mengecek salon kecantikan yang disebutkan Connie dengan menelpon salon kecantikan tersebut. Dan rupanya sama sekali tidak ada jadwal Connie pada jam 12.30 siang di salon tersebut, yang dimana itu hanya akal-akalan Connie karena Connie ingin ke rumahnya Paul untuk melakukan mantap-mantap dengan Paul. Lanjut, ketika Connie ingin ke rumah Paul, secara tidak sengaja Connie bertemu teman-temannya, yang dimana teman-teman Connie mengajak Connie untuk bergabung minum kopi di suatu kafe. Dan Connie tidak bisa menolak ajakan teman-temannya tersebut, di mana akhirnya Connie menelpon Paul untuk menyuruhnya menunggu. Akan tetapi Paul yang sudah tidak sabar ingin mantap-mantap dengan Connie akhirnya datang ke kafe tersebut. Dan Paul memberi kode kepada Connie untuk pergi ke toilet kafe tersebut, yang dimana Paul sudah menunggu Connie di toilet kafe tersebut. Dan Connie pun pergi ke toilet tersebut, yang akhirnya Paul dan Connie pun melakukan mantap-mantap di kafe tersebut. Dan mantap-mantap antara Connie dan Paul pun berlanjut di rumah Paul. Singkat cerita, Edward, suaminya Connie, yang sudah curiga dengan istrinya Connie, menyewa orang kepercayaannya untuk membuntuti Connie dan mencari informasi tentang kemana Connie pergi dan dengan siapa Connie bertemu. Lanjut, pada malam harinya, Edward berkata kepada Connie bahwa dia akan pergi ke Chicago untuk kepentingan bisnisnya selama 1 hari. Padahal yang sebenarnya itu hanya akal-akalan Edward saja, karena Edward sedang menunggu kinerja orang kepercayaannya yang sedang membuntuti istrinya Connie. Mendengar suaminya Edward akan pergi ke Chicago, Connie yang sudah ketagihan mantap-mantap dengan Paul sangat senang mendengarnya, di mana Connie bisa bertemu dengan Paul untuk melakukan mantap-mantap. Singkat cerita, Edward bertemu dengan orang kepercayaannya yang membuntuti istrinya Connie. Dan orang kepercayaan Edward pun memberikan informasi kepada Edward bahwa istrinya telah berselingkuh dengan seorang pria yang bernama Paul Martel. Dan orang kepercayaan Edward itu juga memberikan alamat Paul kepada Edward. Lanjut, Connie yang sudah cinta mati kepada Paul datang lagi ke rumah Paul, dan secara tidak sengaja Connie pun melihat Paul sedang berjalan dengan mesra dengan wanita lain, yang sudah pasti membuat Connie cemburu.
dan pertengkaran pun terjadi antara Connie dan wanita tersebut. Dan Connie juga bertengkar dengan Paul. What are you doing? Akan tetapi pertengkaran Connie dan Paul berakhir dengan mantap-mantap antara Connie dan Paul. Lanjut, Edward yang sudah tahu alamat rumah Paul langsung mendatangi rumah Paul dan bertemu dengan Paul. You're Paul Martel? Yes. Setelah bertemu dengan Paul, Edward memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Edward Sumner, suaminya Connie. Sumner. Connie's husband. Edward yang sudah dirasuki emosi, cemburu, kecewa, dan sakit hati ini masih berusaha untuk tenang sembari bertanya kepada Paul tentang hubungan Paul kepada istrinya Connie. Do you stay in all the time or do you go out too? Akan tetapi Edward yang sudah emosi kepada Paul ini, emosinya sudah tidak terbendung lagi ketika Edward tahu hadiah pemberiannya kepada istrinya Connie yang berupa suatu benda yang dimana Connie, istrinya Edward ini, memberikan lagi benda hadiah pemberian suaminya itu kepada Paul. Edward yang emosinya sudah tidak terbendung lagi I'm not feeling. langsung menghantamkan benda itu dengan sekuat tenaganya ke kepalanya Paul. Dan kepala Paul pun bocor dan berdarah yang akhirnya Paul tewas saat itu juga. Singkat cerita, Edward yang sudah tahu kalau Paul ini sudah tewas mulai merasa panik. Dan Edward pun berusaha menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya kepada Paul. Ketika Edward sedang sibuk menghilangkan jejak pembunuhannya terhadap Paul, tiba-tiba Edward mendengar pesan suara di telepon Paul, yang dimana pesan suara itu adalah pesan suara dari Connie, istrinya, kepada Paul, yang dimana dalam pesan suara itu Connie mengatakan kepada Paul bahwa ia akan mengakhiri perselingkuhannya dengan Paul. Dan di pesan suara itu Connie juga mengatakan bahwa ia menyesal telah membohongi dan menyakiti keluarganya. Singkat cerita, Edward pun membuang mayat Paul di tempat pembuangan akhir sampah di kota tersebut. Lanjut, pada pagi harinya, polisi datang ke rumahnya Connie dengan tujuan meminta keterangan Connie. Karena polisi mendapat laporan dari istri dan keluarga Paul bahwa Paul hilang, dan sampai sekarang istri dan keluarga Paul pun belum tahu di mana keberadaan Paul. Dan alasan polisi meminta keterangan Connie karena polisi menemukan nama dan nomor telepon Connie di meja Paul. Singkat cerita, akhirnya Paul pun ditemukan dalam keadaan sudah jadi mayat di tempat pembuangan akhir sampah. Karena mayat Paul sudah ditemukan, polisi kembali mendatangi rumah Connie untuk meminta keterangan Connie secara mendetail. Karena polisi menemukan tiket parkir mobil Connie di depan apartemennya Paul. Parking ticket right in front of Martel's apartment 4 weeks ago.
Singkat cerita, Connie yang sudah tahu kalau suaminya yang telah membunuh Paul dan bertanya kepada Edward tentang apa yang telah dilakukan Edward kepada Paul, yang akhirnya pertengkaran pun terjadi antara Edward dan Connie, yang dimana Edward yang hatinya sudah hancur, sedih dan kecewa karena sudah dikhianati Connie, memarahi Connie. I fucking hate you! I didn't want to kill him, I wanted to kill you! Dan Connie pun hanya terdiam, menangis dan menyesali perbuatannya karena telah mengkhianati suaminya. Lanjut, pada malam harinya, Connie membakar foto dia bersama Paul yang ia temukan di kantong bajunya Edward. Saat itu juga Edward pun datang dan berkata kepada Connie bahwa ia akan menyerahkan diri kepada polisi. Dan saat itu juga Connie melarang Edward menyerahkan diri kepada polisi. I'll turn myself in. Dan Connie pun mengajak Edward untuk menutupi pembunuhan yang telah dilakukan Edward kepada Paul. Singkat cerita, Connie pun mengajak Edward menghilangkan jejak pembunuhannya terhadap Paul. Singkat cerita, Connie pun mengajak Edward menghilangkan jejak agar terhindar dari jerat hukum pembunuhan Paul dengan cara pindah ke negara lain dan mengganti identitas mereka berdua agar mereka bisa hidup berdua sampai tua dan mati berdua. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ialah bahwa kalau perselingkuhan itu hanya akan membawa kehancuran, malapetaka, bencana, dan tragedi untuk para pelakunya. Dan sampai jumpa kembali pada video saya yang berikutnya.